orang akan meyakini sesuatu yang tidak asli, tapi dikatakan sebagai barang asli. Nah, ini namanya penipuan, tidak hanya pembodohan, tapi juga mengandung nilai penipuan. Masih kumpul Pak Ganjar, kita bareng-bareng buka kisah Kanjeng Nabi menika, oke? Semoga saya lanjut pengajian. Nanti kari-kari kalau ngobrol kali Mas Dedi seputar beliau. Yuk, saat ini nyuwun sewu, Mas Udin semuanya, monggo Pak Ganjar. Leh di tengah. Langsung dikirim dari Makassar. Moga-moga sedaya pikantos syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan dengan hadirnya barang-barang beliau yang ada di sini bisa membawa Islam rahmatan lil alamin. Kebanyakan umat ini percaya kepada imam atau pemimpinnya atau kiai atau ulama atau habibnya, yang akhirnya ya percaya begitu saja. Cium-cium sampai sekelas mantan gubernur Jateng ya, Mas Ganjar Pranowo dan Deddy Corbuzier ya kena pranknya Mas Miftah ya, yang memiliki kunci Ka'bah. Ya, ini karena kurang kewaspadaan kita, pemahaman agama yang tidak diiringi dengan kewaspadaan, sifat waspada yang akhirnya mudah diperdaya. Nggak ada kiswah makam Rasulullah dibawa-bawa sampai ke Indonesia sebegitu murahnya, itu nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat dengan mata kepala, tujuan habaib dan muhibbinnya ini mengajak dakwah bukan ilallah, tapi dakwah ila ghairillah. Buktinya mana ya? Buktinya ketika orang-orang dari kalangan kita dan mereka kontra ya pemahamannya, mereka akan mendoakan dengan doa-doa yang penuh dengan kalimat laknat, musibat, su'ul khotimah, mati dalam keadaan kafir, ya begitu, itu doa mereka itu loh. Doa para muhibbin dan habibnya sama saja. Tapi kalau doa kiai-kiai kita enggak. Walaupun saudara-saudari kita masih ada yang kontra ya dengan kita tidak pernah berdoakan semoga mati ditabrak kereta, mati mendadak jantungan, ya enggak pernah. Kami hanya mendoakan semoga mendapatkan hidayah. Habaib juga begitu, kita tidak mendoakan semoga kafir masuk neraka, tidak. Semoga mendapatkan taufik irsyadiyah alias taufik dan hidayah minallah. Selalu begitu gitu. Oleh sebab itu mudah sebenarnya untuk niteni ciri-ciri dari da'i ilallah atau da'i ilas syaiton, itu begitu. Terus terbiasa keluar dari mulut mereka yang disuplai oleh kontrol otak pemikiran habib dan muhibbinnya. Bodoh, tolol, goblok. Itu begitu itu loh. Apakah pihak kita pernah seperti itu? Saya rasa tidak pernah. Kalau toh misalkan kami menyampaikan jika muhibbin ikut habib 40 tahun maka tambah bodoh, tambah tolol lah misalkan, itu sesuai dengan kenyataan itu loh. Jadi kami berbicara sesuai dengan data dan fakta. Kadang data melalui tulisan yang kita buka ya, dan fakta yang dapat kita lihat secara realita. Dan memang begitu. Ya, ini cara membedakan lebih mudah ya, dicerna, tidak perlu memiliki ketajaman batin yang tinggi tingkatannya. Di antaranya ketika pihak habaib dan muhibbinnya memamerkan kiswah Ka'bah, kiswah
penutup makam Rasulullah, ya, kadang juga kunci Ka'bah, disuruh mencium tabarukan, ya. Ini bagaimana cara kita mensikapinya, menilainya dan menghukuminya. Kalau sekedar tabarukan, ya, tidak sampai berlebihan, ya, dan tidak meyakini itu adalah kiswah Ka'bah, kiswah makam Rasulullah dan kunci Ka'bah yang asli, tidak mengapa sebenarnya. Hanya keinginan dalam hati sesuai dengan niatan, semoga saya bisa ke sana. Tetapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Semakin diperlihatkan kiswah Ka'bah yang palsu itu sama kiswah makam Rasulullah yang juga palsu itu hanya sekedar tiruan saja, hanya sekedar keterampilan, ya, kawan-kawan yang ada di Banten sana. Terus kunci juga duplikat atau ya salinan saja. Terus akhirnya diyakini oleh dirinya, disampaikan kepada jamaahnya supaya yakin bahwa ini benar-benar asli, ya, statusnya. Lah ini yang tidak bisa diterima, gitu loh. Yang akhirnya akan terjadi pembodohan turun-temurun terus-menerus. Orang akan meyakini sesuatu yang tidak asli, ya, tapi dikatakan sebagai barang asli. Nah, ini namanya penipuan. Tidak hanya pembodohan, tapi juga mengandung nilai penipuan. Menipu umat yang rata-rata masih lugu-lugu dan lucu-lucu, ya. Mudah ditipu, ya. Ya. Kebanyakan umat ini percaya kepada imam atau pemimpinnya atau kiai atau ulama atau habibnya. Yang akhirnya ya percaya begitu saja. Cium-cium sampai sekelas mantan gubernur Jateng, ya, Mas Ganjar Pranowo dan Deddy Corbuzier, ya, kena pranknya Mas Miftah, ya, yang memiliki kunci Ka'bah. Ini karena kurang kewaspadaan kita, pemahaman agama yang tidak diiringi dengan kewaspadaan, sifat waspada yang akhirnya mudah diperdaya. Nggak ada kiswah makam Rasulullah dibawa-bawa sampai ke Indonesia sebegitu murahnya, itu nggak ada. Terakhir kali makam Rasulullah itu bukan penutup makam, ya, penutup pagar makam yang dalam. Yang luar itu kan berupa pagar, ya, yang terdiri dari baja besi yang dilapisi dengan warna keemasan itu. Terus yang bagian dalam itu terakhir kali diganti tahun 1971. Tidak setiap tahun. Yang diganti setiap tahun itu kiswah Ka'bah, penutup tembok Ka'bah itu yang diganti setiap tahun dan dibagi-bagi oleh pemerintah Arab Saudi. Sebagian dibagi ke negara-negara Timur Tengah, kadang ada di Indonesia juga, termasuk diantaranya Masjid Namirah di Lamongan, Jawa Timur sini. Jadi dibagi-bagi, ya, mungkin tabarukan atau apa, tetapi diyakini berlebihan oleh kita-kita. Ada unsur magicnya, mistiknya yang akhirnya menambah tumpul, ya, otak pemikiran normal kita, sehingga kita semakin bodoh karena sudah dihentikan dengan satu doktrin keyakinan yang tidak berdasar, ya, hanya berdasarkan mantep gitu saja. Inilah yang harus kita perbaiki bersama. Objeknya adalah masyarakat kita, umat Islam, ya, pada umumnya. Tidak hanya masalah kiswah Ka'bah, kiswah makam Rasulullah atau kunci Ka'bah saja, tetapi juga setiap tahun waktu haul di makam-makam auliaillah itu selalu melelang, ya, kain penutup makam atau sekeliling
makam para wali-wali yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Jawa. Mulai dari Mbah Sunan Gunung Jati, ya lelang luwur namanya. Terus ada yang dijual per berapa sentimeter, semakin lebar semakin mahal gitu ya. Dengan tujuan supaya diberi keselamatan, keberkahan, kemakmuran, kelimpahan dan lain sebagainya. Itu terjadi juga di negeri kita. Apakah boleh seperti itu, tabarukan seperti itu? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi lebih mendekati kesalahan dari keyakinan yang syubhatan itu. Kita apakah tidak percaya tabarukan seperti itu? Percaya, tapi jangan seperti itu prakteknya. Ya cukup dipahami ajaran para wali itu seperti apa, lalu meniru kebaikan-kebaikan wali-wali yang dikholinya. Sama seperti ketika kita menerima kiswah makam Rasulullah beserta dengan sertifikatnya ya. Ada sertifikatnya juga itu. Sertifikat itu gampang bisa dibuat sendiri ya. Sertifikat itu isinya adalah sesuai dengan gambar kiswah asli yang ada di makam Rasulullah itu. Lah kuncinya, masuk Gus Miftah bawa kunci ke sana kemari itu kan ya nggak mungkin. Ben orang yang percaya, dan yang percaya itu justru orang-orang terdidik. Ya, kalangan birokrat kita, kalangan teknokrat kita, ya, kalangan pesulap mentalis kita, ya, ulama juga. Ya inilah korban dari doktrin-doktrin kebodohan pembodohan ini tidak hanya menyasar rakyat biasa, umat-umat awam, tetapi juga kiai-kiai yang terkenal juga. Dan bahkan saya dikirimi kiai-kiai dari mantan santri Lirbo, yaitu malah tambah ngeri. Ini pesan ke saya, ada fotonya juga, Romo Kiai Haji Asy'ikh Abdullah Kafabi itu ternyata luar biasa, sudah dikelilingi oleh orang-orang mereka, diajak ke Tarim sana, ziarah ke makamnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Abbad. Naudzubillah, saya jawabnya naudzubillah. Naudzubillah, oh layak no. Bahasa Kediri Tulungagung yo layak. Layak no kok terkikuk-kikuk ya, sulit disadarkan gara-gara itu. Mohon maaf, ngapunten ingkang kathah. Nggih. Ngapunten kathah. Saya berbicara fakta. Ini buktinya. Beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kafabi Makhrus lan Kiai Haji Hasan Sukri Zamzami Makhrus ziarah datang makam Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir Yaman kalian makam Ubaidillah. Ini fotonya. Jadi hal-hal seperti ini tidak hanya umat kalangan bawah saja, sekelas yang diulamakan atau benar-benar ulama-ul amilin kita, tokoh besar di negeri kita, ya sama saja bisa terperdaya. Jadi kita harus waspada. Sama seperti ketika misalkan ya, saya juga punya ya rompi Ontokusumo supaya kelihatan sakral kan, wah ini dibungkus oleh kain sutra peninggalan leluhur saya ya, ini bukannya pelan-pelan supaya kelihatan sakral ya, pelan-pelan dicium dulu keramat supaya kelihatan ya memang ada energi yang mengikuti aroma minyak-minyak yang ada. Ya misalkan geser minyak dulu, karena apa? Kan minyak kan senengane malaikat. Ya mungkin terus diniati semoga malaikat menyertai. Kadang-kadang jin-jin muslim itu yang menyertai supaya kelihatan sakral. Ya. Tergantung driver pengemudinya, imamnya itu yang jahitnya, sugestinya. Wah, betul. Wah, minyak yang mahal, jangan minyak murahan. Ya. Minyak yang mahal yang 1 gramnya itu ya 300.000. Minyak yang mahal itu malaikatnya ya kelas tinggi.
ya arwah muqaddasnya kelas 2 dicium dulu. Ini kan tulisannya Arab, di sini kan ya Quran juga. Ya, ini Quran, ini raja-raja ini. Ini adalah rompi Ontokusumo peninggalan Mbah Sunan Kalijogo. Dulu pertamanya dibuat oleh Mbah Sunan Bonang, tapi ketika Mbah Sunan Kalijogo berada di Masjid Agung Demak Bintoro, menemukan kejatuhan kulit kambing dari atas, lalu dibuatlah raja-raja ini. Isinya ya ini ya kalimat Quran. Ya ada sholawat, ada ajimat, ada ini ngalang-ngali baca manuskrip ini. Kita cukup masalah ini ya, tidak menghina, tidak, karena isinya dia bagus. Cuma waktu menulisnya ini, kalau menulis azimat, ya kode-kode Asmaul Husna yang berupa angka-angka atau ayat kalimat dalam Al-Quran, ya itu tidak gampang. Ini kan nggak mungkin ditulis dengan tangan, ini pasti dicetak. Sudah ada percetakan, nggak plek-plek gitu saja. Ini kerajinan dari Banten. Sablon ya, sablon. Ini tinta Raja Mas peninggalan kakek saya. Inilah ceritanya Mbah Sunan Kalijogo bisa mengislamkan Kanjeng Ratu Kidul Pantai Selatan. Lah masyarakat awam lha sing ngomong ngono Kiai Nur Kiai yo wae. Untuk berkahnya para jamaah semua, tolong sediakan uang secukupnya, semakin banyak semakin berkah, semakin melimpah, semakin banyak ditambah banyak tambah mereka. Tolong ayo Pak, santri-santri keliling ini didarkan ke sana. Dapat uang banyak. Atau ayo sini semua salaman ke sini, sambil nyium. Ini peninggalan leluhur saya. Ini tolong di isi kasnya ya, terus nanti bisa mencium rompi Ontokusumo peninggalan asli Mbah Sunan Kalijogo. Ini yang bisa membuat kita sakti mandraguna. Oh, langsung dipakai akan satu dari musuh jin dan syaitan, bahkan manusia. Ya, ora kedas bapak pauni pandi. Ya. Saya nggak pas ya. Nggak pas ya. Bukan berarti kita menghinakan raja-raja seperti ini, sama dengan bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nggak boleh diinjak-injak, tapi juga nggak boleh diyakini ya. Karena bendera kita kan merah putih. Nah, mohon maaf ya. Misalkan pakai ini, wah ada sakti mandraguna. Ini biasanya dukun-dukun itu ya. Terus apakah kalau diyakini betul bisa sesuai dengan kenyataan? Ya bisa juga, karena sesuai dengan keyakinan. Orang yang yakin itu powernya akan tumbuh sesuai dengan niatnya masing-masing, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, zaman sekarang hal-hal seperti ini itu lebih baik ditinggalkan menurut saya lah ya. Menurut saya, nanti toh ada yang kontra dengan saya, nggak mengapa. Karena apa? Zamannya berbeda. Kita harus mampu menciptakan senjata laser, tembak laser, langsung membakar gitu, jarak jauh. Kecepatan cahaya kan 300.000 km per detik. Nah itu, nembak pesawat langsung laser, gitu langsung terbakar. Jangan menciptakan seperti ini. Ketinggalan zaman kita. Ketinggalan zaman, ditertawai sama Cina, Jepang, Amerika, Eropa, Inggris, Prancis, Italia. Diguyu pitik, diguyu cah cilik, diguyu jangkrik. Lah, hal seperti zamannya berbeda. Kalau dulu zaman Majapahit, zaman Pajang, Demak Bintoro, Mataram Islam, ya, gak apa-apa. Zamannya berbeda. Kita pakai ini, ya tergantung lokasi juga lah ya. Kalau misalkan di Kalimantan kan tidak terlalu padat penduduknya, lewat di kebun-kebun sawit yang beratus-ratus hektar gitu ya. Ya supaya nggak diterkam buaya sama harimau di sana ya. Ya bahwa ini seperti dongane, ini hanya sebagai sanaan, sebenarnya nggak diide-ide gitu loh. Itu nggak apa-apa. Jadi tergantung situasi dan kondisi, situasional dan kondisional dalam hal ini. Yang penting jangan berlebihan. Ini kan jelas ya. Nah tapi ini nanti akan ada
siri isinya kalau di kompatibelkannya, disesuaikan dengan pemakainya. Kalau ini sudah ikut saya, nggak bisa saya jualkan ke orang lain. Karena apa? Cara memakai ini harus disuwuk dulu. Poso pitung dino untuk penyesuaian kepemilikan, nah, ya. Lalu nanti dikasih minyak-minyak tertentu, ya, supaya khodamnya aktif, ya. Ini saya berbicara ilmu hikmah, mamba usul hikmah, syamsul ma'arif al-kubro al-awfaq, khazinatul asro, sumusul anwar wa kunuzul asro, dan seterusnya. Tetapi tidak boleh berlebihan. Nanti kalau perang, ya, modern sekarang ini, wong Gaza misalkan, ya, perang nong Israel sana pakai mati, gak bisa. Sayyid Hasan Nasrullah, pemimpin Hizbullah Lebanon, Ahad kemarin itu baru dimakamkan. Padahal meninggalnya tanggal 27 September 2024 yang lalu. Beliau juga orang sakti loh. Jubahnya itu mengepak peluru langsung rontok loh, ya. Tapi yang mati. Oleh sebab itu, ya, kesaktian, kejadukan, kekebalan, kadidayaan itu terbatas. Itu teknologi jin. Jin itu tidak mau lama mendampingi manusia untuk kepentingan manusia, tapi minta imbalan kepada manusia itu, gantian, jebakan. Oleh sebab itu, kenapa kita bangsa Nusantara dulu dikalahkan oleh bangsa pemikir dari Barat, Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis. Karena apa, ya? Gara-gara kita selalu mengandalkan hal-hal yang bersifat batiniah, kebatinan. Seharusnya ilmu dohiriyah ya dilawan dengan ilmu dohiriyah. Jangan ilmu lahir dilawan dengan ilmu batin atau sebaliknya. Ya sama seperti ini. Apakah saya tidak percaya? Percaya, saya dulu belajar kok. Cuma jangan berlebihan, berbeda zamannya. Update ilmu terkini, hal-hal seperti ini sudahlah, ya, tinggalkan saja. Tinggalkan saja, tanggalkan saja. Kalau toh misalkan memiliki, ya anggaplah sebagai koleksi saja. Nah, ini ada, ini para pemirsa dan pendengar semua sekalian, saya kasih ijazah tutorial kita memakai imamah ala Habaib Alawi, tapi memakai imamah ala Nusantara Wali Songo, ya. Nah, gini ya caranya, ya. Jadi gampang. Jadi buatlah segitiga besar seperti ini, ya. Lalu ini taruh di kepala, putar sini, ya. Langsung tali ke belakang. Nah, ini sudah menjadi belangkon ciptaan baru. Ya, kalau misalnya sulit ditaleni, sebenarnya ini ukurannya harus bisa ditaleni ke sini, gitu. Jadi ini belangkon seperti ini. Lalu orang-orang tua kuno zaman Sunan Kali itu ya begini, Sunan Muria itu nggak pakai jubah ke arah para pentung. Wali Songo itu gambar-gambar yang kita kenal selama ini itu belum tentu benar. Jadi itu hanya imajinasi saja. Wong Wali Songo itu torekonya bukan toreko Ba'alawi, pakai imamah sama jubah kayak Ba'alawi, enggak benar gitu. Ini nanti tutorialnya supaya lebih mudah. Jadi ini, ini nanti kalau perang dengan setan pasti kalah, sama seperti Kamakola Abaji Oma Irama. Jadi kita tidak boleh berlebihan. Imamahnya, ya, masih saya pakai rombinya saja. Kembali kepada topik kita malam hari ini, yaitu tentang pameran, ya, keberkahan yang disampaikan oleh habaib dan para muhibinnya, ya, untuk menarik simpati jamaahnya, muridnya, sampai menangis-nangis mengeluarkan air mata, ya. Semua bisa kena prank dari mereka. Ya, ini bagaimana menyikapinya? Ya jangan berlebihan, gitu. Sikapi dan sekaligus yakini itu bukan asli, duplikasi saja. Dan ya, kemungkinan dengan tujuan untuk mencari uang, ya. Jangan cari di Shopee itu kan ya banyak, ya paling
ada yang harga 200.000, ya ada yang paling lebar itu ya paling ya 2 juta, tergantung. Itu biaya cetak tinta sablonnya itu, kan ada yang tinta emas kayak gini. Oleh sebab itu segala sesuatu itu sesuai dengan keyakinannya. Kalau yakin ya bisa itu loh. Yakin ya bisa. Tapi jangan diyakini sepenuhnya bahwa itu hanya sekedar wasilah atau sarana saja. Kalau misalkan memakai rompi Ontokusumo seperti ini waktu malam hari di tengah hutan yang jauh dari pemukiman, di tengah lautan yang jauh dari daratan misalkan, ya nggak apa-apa. Dengan tabarukan mungkin ada Asmaul Husna, ada Al-Quran, ayat Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, macam-macam. Tulisannya ini macam-macam. Ini kalau di Saudi Arabia sana itu dilarang, tetapi anehnya Arab Saudi juga kiswah makam Rasulullah itu ada yang bagian penulis khotnya, ada timnya itu ada 13 yang membuat ini khot ditulis itu. Berarti kalimat-kalimat dari Al-Quran itu. Ini macam-macam kalau kita baca. Kalau yakin itu berarti membangkitkan malaikat hafadzahnya masing-masing. Karena keyakinan itu adalah sebuah power yang kuat. Keyakinan itu tidak bisa dibedakan, walaupun salah sekalipun tetap bisa bermanfaat. Walaupun salah, ya, karena kadang keyakinan power manusia itu bisa mengendalikan semua. Pak Rokim atau topik mari ngaji biar pinter. Jadi tadi ada yang buat Rosi Askia Saputri, waalaikumsalam. Jadi efek rompi, sampai muter-muter sinyalnya sampai kalah. Ya jangan dipercaya seperti itu, nanti sama-sama hurufahnya lah, nggak ada bedanya. Nah, kita dengan Ba'alawi dan Muhibbinnya. Jadi semua tergantung keyakinan, kepercayaan, power, ya, niatan masing-masing orang. Tapi kalau masalah kunci Ka'bah, kiswah makam Rasulullah itu tidak asli. Kiswah Ka'bah itu juga tidak asli. Itu hanya duplikat saja yang mungkin bentuknya hampir sama, dan khot tulisan Arabnya yang di kiswah makam Rasulullah itu ya banyak persamaannya. Ini banyak dijumpai. Ini paling banyak itu yang ada di Banten. Kerajinan-kerajinan seperti ini, termasuk pedang-pedang, pusoko, ya. Kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah ya keris-keris. Tapi kalau di Jawa Barat itu mengandung pengaruh Arab, ya. Di antaranya ya minyak apel jin, ya, semacam-macam kerajinan-kerajinan seperti itu. Jangan membodohi umat. Ajaklah umat, tuntunlah umat untuk bermartabat. Karena zamannya berbeda. Kita sekarang hidup pada era yang berbeda, tidak seperti dulu kala. Sebagai ulama warasatul anbiya, ya, harus mampu mengemban amanah ummah. Bagaimana? Ya, mewarisi perjuangan para nabi terdahulu, ya, dengan cara mencerdaskan spiritual, intelektual, memakmurkan secara finansial, mengatur kehidupan sosial.